Halo guys, balik lagi dengan saya Bima Handoko, teknisi dari International Computer di channel International Computer tentunya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing atau menjelaskan sedikit tentang dua tipe pendinginan pada laptop atau pada PC seperti itu. Nah, secara umum kita bahas yang laptop aja. Kalau PC mungkin agak lebih luas kan gitu. Nah, di laptop itu ada yang namanya perangkat yang digunakan untuk pendinginan atau mendinginkan si prosesor terutamanya, atau VGA atau chip atau si mainboard laptop secara keseluruhan seperti itu. Nah, menurut sistem kerjanya itu untuk pendinginan laptop itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pendinginan yang pasif. Yang pasif artinya tidak ada perangkat yang bergerak, atau yang aktif yang mana ada perangkat yang bergerak seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya bahas di video kali ini seperti itu. Oke, kita mulai dengan yang pasif ya gitu. Jadi tipe pendinginan pasif pada laptop. Kenapa disebut pasif? Karena di sana tidak ada perangkat yang bergerak alias tidak ada kipasnya. Nah, kalau kita cek di sini, ini kan ada sistem pendinginannya itu cuman di heatsink aja. Ini dari sini dikasih pipa, dikasih kayak logam yang lebar gitu buat buang panas. Dia tidak ada kipasnya sama sekali. Nah, kelebihannya dari sistem seperti ini adalah lebih hemat daya karena tidak perlu pakai kipas. Jadi kita hemat sekitar 5-10 watt lah, 3-10 watt lah, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, secara biaya akan lebih murah, otomatis harga laptopnya juga jadi lebih murah seperti itu. Minusnya adalah biasanya saat laptop masih baru itu tidak ada masalah karena sudah disesuaikan si kemampuan prosesornya dengan si heatsink, jadi nggak overheat seperti itu. Cuman setelah laptop berusia di atas 3 tahun biasanya dia jadi lumayan overheat panas sehingga jadi lemot seperti itu. Terus yang kedua adalah karena heatsinknya ini juga pasif seperti itu, tidak sebegitu bagus buat membuang panas, maka si prosesor dia diturunkan kecepatannya atau powernya agar supaya tidak terlalu panas seperti itu. Efeknya ya lemot tadi kan gitu. Saya sendiri sebagai teknisi sih sebenarnya nggak begitu seneng dengan model yang kayak gini karena ya tadi yang saya bilang, setelah laptopnya berumur biasanya akan cukup berasa tuh penurunan performanya seperti itu. Terus ini cukup simpel modelnya. Oh ya, kelebihannya satu lagi itu biasanya dia simpel, terus bisa dibikin tipis gitu laptopnya. Nah, terus di sini biasa ya dia cuman heatsink aja ditempelin, nanti prosesor ada pastanya gitu buat nempelin sama. Untuk pastanya nanti tak tunjukin, itu yang dipakai biasanya sama dengan yang model aktif yang ada kipasnya. Nanti jadi biar sekali bongkar aja kan gitu. Nah, yang kedua ini adalah yang tipe aktif. Digunakan di banyak sekali, mayoritas laptop itu menggunakan seri seperti ini karena memang dia ya standar aja, itu kayak prinsip radiator di motor atau di mobil kan sama ya, panas dari mesin atau dari prosesor dialirkan melalui pipa ini ke sini, terus sirip-sirip dia dibuang pakai kipas, pakai angin dari kipasnya biar supaya lebih cepat dingin seperti itu. Nah, di komponen yang aktif ini kita bahas kekurangannya dulu. Kelebihannya dulu lah. Kelebihannya tentu saja dia bisa lebih mendinginkan si prosesor sehingga prosesor bisa dinaikkan power dan speednya agar lebih cepat seperti itu. Bahkan kalau di laptop yang gaming atau yang seri-seri high end kan dia kipasnya sampai 2 gitu biar si prosesornya nggak kepanasan. Itu kalau di sistem yang aktif ini bisa aja kita bisa bikin 2 kipas, 3 kipas selama ruangan di laptopnya dan power si mainboardnya itu kuat, itu nggak ada masalah seperti itu. Itu kelebihan dari si kipas yang aktif. Kelebihannya cuma itu toh. Kelebihannya cuma dia bisa mendinginkan dengan lebih baik. Cuman kan memang ya sistem pendingin fungsinya utamanya untuk mendinginkan. Jadi ya kamu bisa mendinginkan dengan lebih baik itu udah sangat powerful, memang tujuannya itu kan gitu. Sekarang kelemahannya yang pertama adalah dia butuh ruang yang lebih gede. Maksudnya apa? Kalau yang ini tadi kan misal dia pengen bikin desain tipis sekalipun plastiknya ini dilepas misalnya cuman biar dia tipis gitu, secara produksi itu bisa gitu. Cuman karena ini produksi massal, dia ada yang seri ada kipasnya juga, makanya dibikin agak tebal gitu. Kalau yang ada kipasnya dia tetap akan lebih tebal daripada yang tidak ada kipasnya karena butuh ruang buat si kipas. Itu yang pertama. Yang kedua, secara daya dia akan lebih boros juga karena
ini dia ada kabel ke sini, kipasnya muter, kipas makan daya seperti itu. Yang ketiga, kalau di model yang gini tadi itu hampir tidak membutuhkan perawatan sama sekali. Paling hanya ganti pasta, itu pun bukan satu hal yang wajib. Mungkin bisa 4 tahun, 5 tahun baru diganti pastanya, itu nggak ada masalah. Karena memang prosesornya juga nggak begitu panas, dan dia mau kena debu seberapa tebal pun itu nggak ada masalah, karena ya nggak ada perangkat yang bergerak kan gitu. Nah, kalau di sini dia butuh perawatan 2 tahun sekali atau 3 tahun tergantung ruangannya, itu disarankan buat dibongkar dan dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Nah, ini kita coba bongkar ya. Jadi komponen dari yang aktif ini kan ada 2 sebenarnya, 3 sih. Yang pertama adalah heatsinknya ini sendiri yang logam, kedua adalah kipas, yang ketiga adalah pasta atau yang menempelkan si heatsink ke prosesor. Biar tahu coba kita bongkar dulu. Ini udah lama sih, saya juga nggak tahu udah pernah diganti pasta atau belum, jadi kita cek aja. Nah, saat ini namanya heatsink, ini head heatsinknya, ini head si prosesornya. Agar supaya si panas dari prosesor ini bisa ngalir ke sini, ini harus nempel plug gitu. Nah, biar dia nempelnya bagus, itu dikasih yang namanya pasta kayak gini. Ini sepertinya udah pernah diganti karena dia belum terlalu kering gitu. Biasanya kalau usia laptop segini udah sangat kering kalau belum pernah diganti kan gitu. Nah, terus jadi yang perawatan yang pertama yang dibutuhkan adalah tentu saja mengganti si pasta ini. Kalau dia udah terlalu kering, udah keras gitu kayak gini, dia harus diganti dengan yang baru agar supaya antara si prosesor dengan si heatsink ini tidak timbul celah. Karena dia timbul celah sedikit aja, itu akan menghambat proses penghantaran panas sehingga si prosesornya akan gampang overheat kan. Seperti itu. Yang kedua, perawatan yang tidak kalah penting adalah ini harus selalu dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Kipas muter dia pasti menarik debu dan kawan-kawan. Setelah itu disemprotkan lewat sini kan. Nah, sirip-sirip ini di dalamnya biasanya itu nanti lama-lama akan mengumpul itu debu sehingga tidak bisa mendinginkan dengan maksimal. Sama kayak kipas angin lah, kalau teman-teman punya kipas angin di rumah itu harusnya nanti sama. Nah, ini kalau nanti kita coba bongkar si kipasnya, biasanya nanti di dalamnya udah kotor. Cuman ini kayaknya sebelumnya habis bekas servisan, jadi mungkin masih bersih. Coba tak bongkar ya. Nah, kayak gini. Kalau dibongkar kan modelnya kayak gini nih. Ini tadi kan nutup kan, kipas muter, dia narik si angin dari belakang, kemudian disemprotkan menuju sirip-siripnya ini. Nah, kalau ini ada banyak debunya, itu akan ngumpul di sini debunya. Ini kelihatan dikit-dikit kan ya. Nah, sehingga si angin tidak bisa nyemprot dengan leluasa. Si kipas ini kan nyemprotkan angin, tapi anginnya mentok di sini aja karena banyak debu. Akhirnya panas dan overheat seperti itu. Nah, ini masih lumayan bersih sih seperti ini. Kalau yang parah itu kadang-kadang dia sampai full nih, sampai nutup gitu, sampai nggak bisa lewat sama sekali. Nah, itu mesti nanti laptopnya sampai overheat dan mati-mati sendiri. Itulah makanya kalau di pendingin laptop yang ada kipasnya yang aktif itu memang harus secara berkala dibersihkan atau di maintenance seperti itu. Nah, itu salah satu kekurangan dari jenis kipas yang ini. Tapi walaupun gitu, secara performance dia jauh lebih baik untuk mengurangi atau menahan panas si laptop daripada yang model tidak ada kipasnya seperti ini. Maka dari itu kesimpulannya adalah ya setiap laptop itu udah dibikin dari produsennya sesuai dengan speknya seperti itu. Cuman kalau saya pribadi sebagai teknisi dari sudut pandang teknis ya tanpa memikirkan daya tahan baterai dan desain seperti itu, saya selalu menyarankan customer buat beli laptop yang ada kipasnya. Kenapa? Lebih dingin sama dengan performa lebih baik seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.